Rumor mengenai kematian Zhang Yuxia menyebar luas. Xi Jinping sedang berada di jalur penghancuran diri. Dalam beberapa hari terakhir, suasana politik di Beijing menjadi sangat tegang. Rumor seputar Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Zhang Yuxia, terus beredar di media berbahasa Mandarin di luar negeri. Sebelumnya, aktivis demokrasi Shao Nu mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi terpercaya dari dalam China yang menyatakan bahwa Zhang Yuxia sudah tidak bernyawa dan dalam pertemuan pribadi, anggota keluarganya telah menyatakan duka serta kemarahan, yang secara tersirat mengonfirmasi perubahan mendadak tersebut. Masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu kematian mendadak karena sakit atau pembersihan politik yang lebih gelap, namun jika berita ini benar, hal itu niscaya akan menjadi gempa politik paling merusak sejak Kongres Nasional ke-20 PKC. Jika ini bukan kematian alami, melainkan seperti yang dirumorkan bahwa Xi Jinping telah bertindak melawan Zhang Yuxia, hal itu tidak akan memperkuat kekuasaan Xi. Sebaliknya, hal itu akan menjadi katalisator yang mempercepat runtuhnya PKC dan kejatuhan pribadi Xi. Zhang Yuxia adalah seorang pangeran, princeling, sejati. Keluarga Zhang dan Xi adalah rekan lama dan ayah mereka berdua adalah jenderal pendiri Republik Rakyat China. Selama kampanye dekade terakhir Xi Jinping untuk merestrukturisasi dan memperketat kendali atas militer, Zhang secara luas dipandang sebagai penegak kunci yang terlibat langsung dalam membongkar jaringan kekuasaan yang tertanam di dalam PLA, Tentara Pembebasan Rakyat. Jika sosok dengan garis keturunan merah yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xi pun tidak bisa luput dari kematian, sinyal yang dikirimkan akan menjadi bencana besar. Kredibilitas politik Xi Jinping akan bangkrut sepenuhnya. Ini berarti kontrak politik di dalam PKC telah runtuh total. Ikatan kesetiaan yang dulunya dibangun di atas garis keturunan dan faksi akan terputus, digantikan oleh pembunuhan telanjang dan ketakutan. Bagi kepemimpinan puncak PKC, terutama para jenderal senior, hal ini akan memicu efek ketika kelinci mati, rubah berduka yang sangat kuat. Jika Zhang Yuxia pun tidak bisa mempertahankan nyawanya, siapa yang aman? Ketakutan seperti itu tidak akan berubah menjadi kesetiaan, melainkan menjadi kebencian yang mendalam dan kesiapan untuk membalas kapan saja. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Beijing mengenai rumor nasib Zhang, perkembangan terpisah mengenai penanganan kasusnya telah muncul. Pada tanggal 25 Februari tahun 2026, New Tang Dynasty Television mengutip laporan dari Epoch Times, mengutip sumber yang dekat dengan militer China yang mengatakan bahwa pihak berwenang bersiap untuk fokus pada tuduhan menjual jabatan demi suap dalam menangani Zhang Yuxia dan Kepala Staf Gabungan Liu Zhenli. Sebagai perbandingan, pada akhir Januari tahun 2026, PLA Daily menerbitkan tajuk rencana yang secara eksplisit menyebut nama Zhang Yuxia dan Liu Zhenli karena secara serius menginjak-injak dan merusak sistem tanggung jawab Ketua Komisi Militer Pusat (CMC), serta menekankan perlunya meluruskan segala sesuatunya di tingkat politik. Dalam bahasa politik PKC, merusak sistem tanggung jawab ketua jauh lebih serius daripada pelanggaran disiplin atau hukum biasa, itu adalah sebutan politik yang sangat tinggi. Sekarang, jika jalur utama penuntutan beralih ke penjualan posisi dan menerima suap, hal itu secara efektif mengubah apa yang awalnya merupakan masalah politik menjadi kasus anti korupsi. Sarjana independen Huang Bin mencatat bahwa jual beli jabatan bukanlah hal baru dalam sistem tersebut. Di militer, membeli posisi dan kemudian menjual jabatan untuk membangun rantai bawahan dan jaringan kepentingan telah lama ada. Jika masalah tersebut sudah ada selama bertahun-tahun tetapi baru ditangani pada saat khusus ini, sifat kasusnya tetaplah perjuangan kekuasaan. Seorang pengacara bermarga Jiang di Kuantung mengatakan bahwa karena hukum pidana China menghapus kejahatan politik seperti kontrarevolusi, tokoh politik sekarang biasanya dituntut menggunakan tuduhan non-politik seperti penyuapan. Tuduhan ini memiliki standar pembuktian yang jelas, fleksibilitas operasional yang luas, dan relatif mudah untuk mendapatkan vonis bersalah. Dalam persidangan Bo Xilai, penyuapan yang melibatkan lebih dari 20 juta yuan digunakan untuk menentukan hukuman. Pakar militer Lu Kuan-nam, yang akrab dengan investigasi retrospektif dan jaringan personel di PLA, menunjukkan bahwa Kongres Rakyat Nasional PKC akan segera bersidang dan kasus Zhang Yuxia serta Liu Zhenli melibatkan jaringan koneksi yang sangat luas. Tidak realistis untuk memilah seluruh jaringan ini dalam waktu singkat. Apa yang disebut investigasi retrospektif sulit untuk didorong maju karena banyak perwira dipromosikan lapis demi lapis. Begitu penyelidikan bergerak ke bawah, hal itu memengaruhi seluruh sistem. Pada akhirnya, penyelidikan komprehensif terhadap seluruh jaringan mungkin tidak membuahkan hasil. Namun tokoh-tokoh kunci tidak akan diampuni dengan mudah. Ini bukan konsolidasi kekuasaan, ini adalah awal dari kegilaan terakhir. Jika Xi memang telah bergerak melawan
melawan Zhang Yuxia, tombol yang ia tekan dengan tangannya sendiri bukan hanya untuk melenyapkan saingan, tetapi untuk mempercepat kehancuran rezim PKC dan dirinya sendiri.